Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Zidan Tajala dengan NIM 141, Agung Dwi Martawijaya dengan NIM 147, Lia Koiriah dengan NIM 152, dan Dewi Fatimatus Solihah dengan NIM 167. Kami akan mempresentasikan materi ekonometrika mengenai model regresi variabel instrumen. Yang pertama, korelasi antara variabel independen dan variabel gangguan. Dalam asumsi-asumsi metode OLS dijelaskan bahwa jika asumsi 1 sampai 5 terpenuhi, maka OLS akan menghasilkan estimator yang tidak bias, linier, dan mempunyai varian yang minimum atau blue. Jika model mempunyai heteroskedastisitas dan autokorelasi, maka estimator OLS masih tidak bias dan linier atau low, tetapi tidak lagi mempunyai varian minimum sehingga uji statistika T dan F tidak bisa digunakan untuk evaluasi hasil regresi. Ada satu lagi asumsi, yaitu nilai harapan dari variabel gangguan EI adalah 0 atau E dalam kurung EI XI sama dengan 0. Asumsi ketiga dari OLS mengatakan bahwa EI XI sama dengan 0. Asumsi ini hanya terpenuhi jika yang pertama, kita memasukkan semua variabel yang relevan ke dalam model. Yang kedua, tidak terjadi kesalahan bentuk fungsi regresi. Yang ketiga, tidak ada korelasi antara variabel gangguan EI dengan variabel independen XI. Asumsi ini EI XI sama dengan 0 hanya terpenuhi jika variabel independen XI tidak berkorelasi dengan variabel gangguan EI atau COV XI EI sama dengan 0. Akan tetapi, jika variabel independen XI berkorelasi dengan variabel gangguan EI atau COV XI EI bukan sama dengan 0, maka konsekuensinya EI XI bukan sama dengan 0. Selanjutnya, jika variabel independen XI berkorelasi dengan variabel gangguan EI, maka estimator OLS bias dan tidak konsisten. Estimator yang bias dan tidak konsisten berarti estimator tersebut tidak akan pernah mendekati dengan nilai estimator yang sebenarnya atau parameter populasi, meskipun kita mempunyai sampel yang besar. Ketika variabel independen XI berkorelasi dengan variabel gangguan EI, maka variabel independen XI merupakan variabel endogen atau endogenous, yaitu variabel yang ditentukan di dalam model. Istilah variabel endogen ini berasal dari model persamaan simultan. Ada beberapa kondisi di mana variabel independen XI berkorelasi dengan variabel gangguan EI, yaitu yang pertama, kesalahan variabel. Kesalahan pengukuran variabel dependen masih menghasilkan estimator OLS yang tidak bias, tetapi menghasilkan estimator OLS yang tidak efisien. Sedangkan jika kita melakukan kesalahan pengukuran variabel independen, maka variabel independen XI akan berkorelasi dengan variabel gangguan EI, sehingga akan menghasilkan estimator bias dan tidak konsisten. Kondisi ini disebut kesalahan variabel atau error in variables. Selanjutnya, yang kedua, tidak memasukkan variabel independen yang penting. Tidak memasukkan variabel independen yang relevan di dalam model regresi akan menghasilkan estimator OLS yang bias dan tidak konsisten jika yang pertama, variabel independen tersebut merupakan variabel yang relevan di dalam model regresi. Yang kedua, variabel independen yang relevan tersebut berkorelasi dengan variabel independen lainnya. Kemudian, yang keempat, model autoregresif.
Model autoregresif adalah model regresi di mana kelambanan dari variabel dependen YT-1 merupakan salah satu variabel independen di dalam regresi dan dapat ditulis sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XT ditambah beta 2 YT-1 tambah ET. Misalnya, dalam model tersebut terjadi autokorelasi dalam bentuk autoregresif AR1 yaitu ET sama dengan rho ET-1 tambah VT. Karena YT-1 berhubungan erat dengan ET-1 dan ET-1 berhubungan dengan ET, maka variabel independen YT-1 dalam persamaan di atas akan berkorelasi dengan variabel gangguan ET. Oleh karena itu, jika P bukan sama dengan 0 dalam persamaan tersebut, maka terjadi korelasi antara YT-1 dan ET, sehingga estimator OLS akan bias dan tidak konsisten. Dan yang terakhir yaitu keempat, persamaan simultan. Contoh sederhana persamaan simultan adalah persamaan permintaan dan penawaran di dalam teori ekonomi mikro. Misalkan, kita mempunyai model sederhana persamaan simultan permintaan dan penawaran sebagai berikut. Fungsi permintaan Hi T pangkat D sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PT ditambah ET. Beta 1 kurang dari 0. Dan fungsi penawaran Hi T pangkat 2 sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 PT ditambah ET. A1 lebih dari 0. Dengan kondisi keseimbangan Hi T pangkat D sama dengan Hi T pangkat S, di mana Hi T pangkat D merupakan kuantitas yang diminta dan Hi T pangkat S merupakan kualitas yang dijual, serta PT sama dengan harga barang. Harga PT dan kualitas Hi T pangkat D dan Hi T pangkat S merupakan variabel endogen, yaitu variabel yang ditentukan di dalam persamaan permintaan dan penawaran. Perubahan harga akan mempengaruhi jumlah kuantitas yang diminta Hi T pangkat D dan kuantitas yang dijual Hi T pangkat S. Begitu pula perubahan Hi T pangkat D dan Hi T pangkat S akan juga mempengaruhi harga PT, karena harga PT dan kuantitas Hi T pangkat D ditentukan secara bersama-sama secara simultan. Maka akan terjadi korelasi antara variabel independen PT dan ET sehingga estimator OLS akan bias dan tidak konsisten. Selanjutnya yaitu estimasi variabel instrumen. Di dalam model regresi di mana terjadi korelasi antara variabel independen XI dan variabel gangguan EI, maka estimator OLS akan menghasilkan estimator yang bias dan tidak konsisten. Akan tetapi, bila kita mampu mempunyai variabel instrumen yang valid, maka kita bisa mengatasi masalah kolerasi antara XI dan EI. Pertanyaannya, bagaimana kita mengestimasi model regresi dengan variabel instrumen sehingga menghasilkan estimator yang tidak bias dan konsisten? Salah satu metode estimasi adalah Two-Stack-Least-Squares atau TSLS. TSLS adalah metode estimasi variabel instrumen menggunakan dua langkah OLS. TSLS akan menghasilkan estimator yang konsisten. Metode TSLS ini dapat dijelaskan dengan model regresi sederhana sebagai berikut, yaitu YI sama dengan alfa 0 plus alfa 1 XI plus UI. Dalam persamaan tersebut terjadi
korelasi antara XI dan EI. Misalnya, kita mempunyai variabel instrumen Z, di mana variabel instrumen ini memenuhi kondisi COV dalam kurung ZI, XI ketidaksamaan 0 dan COV dalam kurung ZI, EI sama dengan 0. Adapun langkah TSLS sebagai berikut. Yang pertama, regresi variabel XI terhadap variabel instrumen Z dengan metode OLS untuk mendapatkan sebagai XI, yaitu XI sama dengan delta 0 plus delta 1 ZI plus epsilon I. Yang kedua, regresi YI terhadap variabel XI dengan metode OLS sebagai berikut, yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus EI. Estimator pada langkah kedua metode OLS ini yaitu beta 0 plus beta T adalah TSLS estimator untuk variabel instrumen. Selanjutnya, uji endogenitas variabel independen. Endogenitas adalah permasalahan pada analisis regresi di mana terdapat hubungan antara kekeliruan dengan satu atau lebih variabel independennya. Uji endogenitas dilakukan untuk melihat apakah variabel endogen yang digunakan benar memiliki endogenitas. Pengujian endogenitas perlu dilakukan karena penggunaan instrumen variabel IF dan 2 SLS yang tidak tepat akan menghasilkan estimator yang tidak efisien, memiliki variasi yang besar. Uji endogenitas dilakukan pertama kali untuk menguji asumsi endogenitas dari variabel obesitas dan penyakit kronis dengan menggunakan uji spesifikasi Hausmann-Wu-Hausmann dan Durbin-Wu-Hausmann atau DWH. Endogenitas adalah terminologi ekonometrik, yaitu sifat variabel independen yang dapat menimbulkan masalah dalam penafsiran hubungan pada model regresi karena adanya seleksi bias. Salah satu asumsi yang perlu dipertahankan agar kita dapat memperoleh estimator tidak bias dari suatu persamaan regresi dengan OLS adalah tidak adanya korelasi antara variabel bebas dengan residual atau COV buka kurung U tutup kurung sama dengan 0. Namun demikian dalam praktek empiris asumsi ini sangat mungkin tidak terpenuhi. Terdapat dua penyebab utama mengapa pelanggaran asumsi ini terjadi. 1. Omitted variabel yang terjadi jika kita tidak memasukkan suatu variabel ke dalam model dan seharusnya ia ada. Akibatnya, ketika Y dan X bervariasi, maka U juga bervariasi pada arah yang dapat diduga. 2. Simultaneity yang terjadi akibat adanya variabel penjelas yang seharusnya bersama dengan variabel tergantung nilainya ditentukan melalui suatu sistem. Hal ini terjadi ketika regresor dan salah satu beberapa regresan dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel yang tidak ada pada model regresi atau di luar model. Kedua, pelanggaran asumsi ini masuk dalam masalah yang disebut endogenitas. Pengujian endogenitas yang umum digunakan adalah yang diusulkan oleh Hausmann 1978. Pengujian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Misal kita memiliki model Y2 sama dengan B0 plus B1 Y2 plus B2 Z1 plus BK-1 ZK-1 plus UI 19, di mana Y2 diduga endogen. Kita memiliki informasi variabel eksogen ZJ, J sama dengan 1K-1, sehingga yang perlu dilakukan adalah mencari minimal suatu variabel eksogen lain untuk menjadi IF bagi Y2.
2. Asumsikan kita telah memperoleh variabel dimaksud, maka kemudian lakukan regresi reduction from Y2 sama dengan P0 plus P1 Z1 plus P2 Z2 plus titik-titik plus PK ZK plus V2 titik-titik 20. 3. Gunakan residual yang diperoleh dari estimasi persamaan 20 buka kurung V2 tutup kurung sebagai variabel baru pada persamaan 19 dan estimasi dengan OLS. Y1 sama dengan B0 plus B1 Y2 plus B2 Z1 plus titik plus BK min 1 ZK min 1 plus dan 1 V1 plus error titik 21. 4. Gunakan tes dua arah untuk menguji apakah dan 1 adalah signifikan. Jika signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa Y2 adalah endogen. 5. Kita juga dapat menggunakan kerangka pengujian berganda F-test untuk melihat apakah 2 atau lebih regresor adalah bersifat endogen. Hal ini adalah generalisasi langsung dari prosedur di atas, di mana untuk setiap regresor yang diduga endogen bentuk reduction from residual dari reduction from yang relevan kemudian dimasukkan dalam persamaan struktural persamaan 19 dan lakukan pengujian bahwa dan 1 sama dengan dan H sama dengan 0, di mana H adalah indeks variabel yang diduga endogen. Selanjutnya yaitu model regresi variabel instrumen secara umum. Pada pembahasan subbab sebelumnya baru dijelaskan model regresi sederhana, di mana variabel independen bersifat endogenus dan hanya dengan satu variabel instrumen. Model variabel instrumen dapat diperluas dengan model regresi lebih dari satu variabel independen atau regresi berganda, di mana variabel independen bersifat endogenus berjumlah lebih dari satu. Sebelum menjelaskan model regresi berganda, ada beberapa terminologi yang perlu dijelaskan berkaitan dengan regresi dengan variabel instrumen untuk regresi berganda. Yang pertama adalah variabel dependen, yaitu diberi simbol Y. Kedua, variabel endogenus, yaitu variabel independen yang berkorelasi dengan variabel gangguan EI diberi simbol X. Ketiga, variabel eksogenus, yaitu variabel independen yang tidak berkorelasi dengan variabel gangguan EI diberi simbol W. Dan yang keempat yaitu variabel instrumen dengan simbol Z. Regresi variabel instrumen dapat diestimasi jika paling tidak jumlah variabel instrumen sama dengan variabel regresi. Variabel instrumen hanya bisa dilakukan pada kasus tempat teridentifikasi dan terlalu teridentifikasi. Sedangkan jika pada kasus tidak teridentifikasi, maka variabel instrumen tidak bisa diestimasi. Sebagai kasus regresi sederhana, pada kasus regresi berganda, estimasi model regresi variabel instrumen bisa diestimasi dengan menggunakan TSLS. Adapun langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, regresi X1i terhadap variabel instrumen dan variabel eksogen dengan menggunakan metode OLS. Yang kedua yaitu regresi Y1 terhadap XI dan XKI dan variabel eksogen dengan menggunakan metode OLS. Uji variabel instrumen. Jika kita mempunyai variabel instrumen yang kuat, maka variabel instrumen akan menghasilkan estimator yang konsisten dan didistribusikan secara normal untuk sampel yang besar. Sebaliknya, apabila kita mempunyai variabel instrumen yang lemah, maka model
regresi, variabel instrumen akan menghasilkan estimator tidak konsisten, bahkan mungkin tidak lebih baik dari metode OLS. Uji spesifikasi variabel instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah variabel instrumen yang kita gunakan merupakan variabel instrumen yang valid atau tidak. Ada dua uji yang berkaitan dengan variabel instrumen, yaitu uji relevansi untuk mengetahui kuat atau lemahnya variabel instrumen dan uji validitas variabel instrumen untuk mengetahui apakah variabel instrumen adalah variabel eksogen. Uji relevansi variabel instrumen. Jika variabel instrumen mampu menjelaskan dengan baik variasi variabel endogen, maka semakin relevan variabel instrumen tersebut. Dalam kondisi ini, maka kita mempunyai variabel instrumen yang kuat. Sebaliknya, jika variabel instrumen tidak mampu menjelaskan dengan baik variabel endogen, maka kita mempunyai variabel instrumen yang lemah. Uji relevansi variabel instrumen ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Di mana X1 adalah variabel endogen, X2 dan X3 adalah variabel eksogen. Misalnya, kita mempunyai dua variabel instrumen Z1 dan Z2 untuk mengetahui apakah kedua variabel instrumen tersebut kuat atau lemah. Kita harus menguji ada tidaknya hubungan antara variabel instrumen dengan variabel endogen. Uji eksogenitas variabel instrumen. Syarat kedua untuk variabel instrumen adalah eksogen, sehingga variabel instrumen yang kita miliki adalah valid sebagai variabel instrumen. Jika variabel instrumen tidak eksogen, maka regresi model variabel instrumen dengan TSLS bias dan tidak konsisten. Jika kita mempunyai model variabel instrumen tepat, teridentifikasi di mana jumlah variabel instrumen sama dengan variabel endogen, maka kita tidak bisa melakukan uji statistika eksogenitas variabel instrumen. Satu-satunya cara mengetahui apakah variabel instrumen bersifat eksogen adalah mencari pendapat dari ahlinya atau berdasarkan pengalaman peneliti berkaitan dengan model yang diteliti. Uji statistika eksogenitas variabel instrumen bisa dilakukan jika mempunyai regresi terlalu teridentifikasi.